adalah seorang sahabat yang muda, handsome, dan juga sangat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari baginda pegang tangan Muaz. Lalu baginda berkata, "Ya Muaz, inni uhibbuk." Wahai Muaz, aku cinta kepadamu. Pernah tak ada sahabat pegang tangan kita macam tu, tuan-tuan? Pegang. I love you. Ada tak, tuan-tuan? Baginda Nabi buat kepada para sahabat yang Nabi cintai. Sebab Nabi, sekali lagi tuan-tuan, apa yang ada di hati baginda, itulah yang nampak di wajah dan lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda tak sembunyi-sembunyikan. Nabi cakap kepada sahabat, kalau Nabi suka dia, Nabi akan bagi tahu, aku cinta padamu, uhibbuk, aku sayang kepadamu, aku cinta kepadamu. Tapi kita kan susah sangat nak tunjukkan perasaan ni. Jangan ke sahabat, sama isteri pun susah. Betul tak? Kenapalah abang ni, aku dah masak penat-penat, dipuji pun tak, puji pun tak. Tangga. Sebab kita laki-laki, menurut konsep kita laki-laki itu mesti cool. Cool itu adalah jangan puji sesiapa. Dia kasar aja itu. Padahal baginda Nabi tak macam tu. Baginda nak kita ni tuan-tuan tunjukkan kalau suka, bagi tahu kita suka, agar orang lain tidak meneka-neka, betul kan? Ini suami aku, sayang aku, kata. Kenapa? Aku cakap, aku buat apa, tak pernah puji pun. Tak pernah satu kali pun dia cakap, aku cinta padamu. Saya ajarkan pada orang dah kahwin lah kan. Yang belum kahwin pura-pura tak dengar lah, tak apa. Nah, Nabi SAW pernah ditanya, tuan-tuan, siapa manusia yang paling engkau cintai, wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, Aisyah, istri saya. Ini ada satu orang laki-laki, tuan-tuan, sahabat Nabi. Dia katakan, setiap kali saya jumpa baginda Nabi, Nabi selalu senyum, Nabi selalu ramah kepada saya, sehingga saya merasa sayalah orang yang paling Nabi cintai. Nabi ini treat orang lain macam the best, tuan-tuan. Setiap orang yang Nabi jumpa, Nabi perlakukan dia seolah-olah dialah superstar, dialah orang yang paling hebat, paling paling dicintai oleh Nabi. Justru dia berkata, Nabi setiap kali jumpa saya selalu senyum, sambut saya, hormati saya, hargai saya, seolah-olah sayalah orang yang paling Nabi cintai. Lalu Nabi ditanya, Rasulullah, saya nak tanya satu soalan. Apa dia? Siapa sebenarnya manusia yang paling engkau cintai? Dia nak apa? Nabi cakap, engkaulah orang yang paling aku cintai. Tapi Nabi cakap, tak, manusia yang paling saya cintai Aisyah. Aisyah tentulah isteri Nabi kan. Nabi tengok jujur, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah ditanya, siapa yang paling saya cintai? Isteri saya. Tak, kita cakap anak saya. Sebab kalau sebut isteri, nanti dia besar kepala pula, Ustaz, apalah anak aja tahu. Nabi cakap Aisyah. Orang tu cakap, okey, selepas Aisyah, siapa manusia yang paling baginda cintai? Dia ingat apa? Dia ingin agar, selepas Aisyah engkau yang paling cintai. Dia cakap apa ketika Nabi tanya, Rasulullah, selepas Aisyah siapa yang paling kau cintai? Nabi jawab, ayahnya Aisyah. Siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi jujur, tuan-tuan. Tapi kenapa baginda hargai orang lain seolah-olah dia yang paling dicintai? Sebab Nabi memang perlakukan semua orang macam tu. Kalau kita jumpa Nabi sekarang ni, Nabi akan perlakukan kita macam orang yang paling berharga di atas muka bumi ini. Sebab Nabi hargai manusia, tuan-tuan. Ya kan? Ini yang kita belajar hadis, semakin hari mesti semakin ramah, ya kan? Jangan semakin belajar hadis semakin kasar. Saya tak tahu orang belajar di mana tu. Semakin belajar hadis semakin kasar. You belajar apa ni sebenarnya? Baginda Nabi orang yang paling akhlaknya paling tinggi, paling ramah, paling baik, paling lembut, ya kan? Paling sayang kepada keluarga, paling lembut bahkan kepada keluarga. Nah, berkenaan dengan perkara ini, tuan-tuan, ajaib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada masa nanti kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah agar lebih kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu ketika, tuan-tuan, baginda, kita tahu sama-sama lah, baginda Nabi ini punya isteri berapa orang? 9, betul tak? Tapi pandainya baginda Nabi, baginda sangat pandai mengambil hati semua isteri Nabi. Pandai menghargai setiap isteri Nabi, dan pandai juga tuan-tuan, manage agar tidak berlaku konflik dalam semua isteri ini, isteri-isteri tersebut.
Dan ini memerlukan kita kawal emosi dengan baik, panjang pemikiran kita. Ini kata Syekh Nuruddin Ittad menunjukkan bahawa baginda Nabi SAW punya kawalan emosi yang sangat kuat dan pandai memutuskan apa yang mesti dibuat dan tidak boleh dibuat. Nah, satu ketika untuk menunjukkan kepakaran baginda Nabi dalam menjaga kawal emosi baginda, tuan-tuan. Satu ketika baginda Nabi tengah duduk di rumah Siti Aisyah. Nabi tengah sembang-sembang dengan para sahabat, ramai para sahabat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang istri Nabi yang lain, yaitu Zainab. Ini yang pandai masak. Zainab ni, tuan-tuan, istri Nabi yang pandai masak adalah Zainab. Dia buat masakan, lalu kemudian dia kirimkan kepada baginda Nabi untuk dimakan oleh baginda dan para sahabat. Di mana? Di rumah Siti Aisyah. Apabila Aisyah tengok ada orang bawa makanan dari rumah Zainab, kata Siti Aisyah, aku pun jealous, cemburu. Manusia, tuan-tuan, istri Nabi pun ada jealous. Tak ada perempuan tak jealous, tapi kena kawal lah, janganlah berlebih sangat. Jangan sampai karena jealous kita kemudian membuat hidup orang lain tak selesa, ya kan? Hidup kita pun tak selesa, bimbang dan lain sebagainya. Tak, jealous biasalah. Kata Siti Aisyah, saya nampak orang bawa makanan dari rumah Zainab nak bagi Nabi. Kata, saya cemburu. Apabila lalu depan Aisyah, dia tepak, tuan-tuan, tangan orang tersebut jatuh, dulang tu pecah, makanan bersepah. Nabi, kalau kita lah tengok, la ilaha illallah, Aisyah buat macam ni depan orang. Ini semua orang ni nampak ni, jangan buat abang malu, ya kan? Awak nak merajuklah dalam bilik sana, janganlah depan orang semua. Nanti orang cakap apa, ustaz tak boleh didik isteri ke ustaz? Kalau kita lah kan, tuan-tuan. Apa yang dibuat baginda Nabi SAW, Nabi tak marah, Nabi diam saja. Nabi cuma ambil, pungut makanan tu satu persatu, kumpul semula. Nabi lalu bercakap kepada para sahabat, gharat ummukum. Satu kalimat saja, gharat ummukum. Bahasa kita, tuan-tuan, ibu kalian tengah cemburu. Sebab Siti Aisyah adalah ummul mukminin kan, ibu para nabi. Ibu kalian tengah cemburu. Istilah kita, biasalah ibu kalian tengah cemburu. Tak pernah Nabi marahkan, sebab Nabi tahu dan Nabi kawal emosi dengan itu. Dan Nabi tahu apa yang mesti dibuat untuk manage perkara tersebut. Kita pun kena pandai-pandai lah, tuan-tuan, kan, untuk buat perkara tersebut. Nah, selepas berapa lama kemudian Siti Aisyah pun tengoklah istri Nabi cemburu-cemburu, tapi lah tak lama sangat. Tak ada cemburu sampai 7 bulan tak tegur siapa, tuan-tuan. Tak ada cemburu sampai bertahun-tahun marah sama suami. Tak, sekejap berapa lama kemudian dia cakap, Rasulullah, menyesal pula lah saya tadi. Apa caranya untuk menebus kesalahan saya? Kata Nabi, simple, awak ganti dulang yang pecah tu dengan dulang yang baru, kembalikan pada dia. Kan simple saja, tuan-tuan. Ini menunjukkan baginda Nabi punya problem solving yang sangat hebat dan juga kawalan emosi yang sangat hebat. Itu sebabnya boleh manage keluarga dengan baik. Dan mudah-mudahan kita belajar hadis macam begitu juga, bagaimana akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang saling mencintai, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku akan mendapatkan mimbar daripada cahaya. Orang yang saling cinta mencintai karena Allah, macam Nabi kata kepada Sayyidina Muaz, best friend kita pun cakap macam tu juga, aku suka pada awak lah. Tapi suka bukan karena rupa, bukan karena tahta, bukan karena jawatan. Apa saya suka pada awak? Karena Allah. Macam mana suka karena Allah? Karena kita sama-sama taat kepada Allah, saya suka awak. Karena sebab cinta ni, tuan-tuan, mesti ada interest yang sama, kan? Tak mungkin kita suka orang lain kalau tak ada kesamaan antara kita, betul tak? Kita suka sama orang lain karena ada kesamaan. Ada orang menikah, suami isteri menikah, kenapa? Sebab kita sama-sama suka tengok bola, Ustaz. Itulah kita menikah. Antara banyak perbezaan ada satu kesamaan, mestilah orang cinta macam tu.
Nah, cinta karena Allah maknanya adalah kita cinta dia karena ada satu kesamaan, yaitu sama-sama cinta kepada Allah, sama-sama taat kepada Allah. Kita nampak, saya suka sangat sama dia lah Ustaz. Kenapa? Dia tak pernah miss kelas agama lah Ustaz. Saya suka sama dia. Maknanya kita cinta dia karena Allah. Nah, ini juga yang membuat kita kumpul pada hari ini. Kita sama-sama hadir di tempat ini adalah karena cinta kepada hadis Nabi. Maknanya kita cinta karena Allah, tuan-tuan. Tengoklah kanan kiri, belakang, depan belakang, cakap dia, I love you. Saya cinta kepada awak karena Allah. Kenapa? Betul apa? Saya datang mari sebab karena cinta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak, tuan-tuan? Nah, tapi laki-laki confirm lah tak akan buat lah, geli lah Ustaz, geli lah. Padahal inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang saling mencintai karena keagunganku akan mendapatkan mimbar. Apa makna mimbar? Mimbar adalah, tuan-tuan, singgasana. Singgasana. Macam apa? Pelamin. Kalau kita kawin kan ada pelamin, semua tamu menghadap dia kan. Menghadap pelamin tersebut, itulah mimbar atau singgasana. Nanti orang yang saling mencintai karena Allah akan disediakan mimbar di padang mahsyar. Dia duduk di atas pelamin yang terbuat daripada cahaya. Para nabi dan syuhada iri kepada mereka. Bahkan Nabi pun kata, para Nabi cakap, siapa orang ni? Para syuhada cakap, siapalah orang ni? Sampai mendapatkan kehormatan dan kemuliaan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Orang yang saling cinta mencintai karena Allah, tuan-tuan. Penting. That's why kita kena cari orang yang macam ni. Orang yang kita sayang karena Allah. Saya sayang pada awak karena awak ni taat kepada Allah. Saya pun taat kepada Allah. Justru saya sayang pada awak, cinta kepada awak, agar mendapat chance macam ni. Lebih hebat lagi kalau ada suami isteri cinta karena Allah. Ni jarang ni, tuan-tuan. Kalau ada suami isteri cinta karena Allah pun lebih hebat lagi. Darjatnya darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang macam ni, ada ke? Ada dulu zaman sahabat Nabi bernama Abu Darda. Tuan-tuan kenal Abu Darda? Abu Darda ni sahabat Nabi, meninggal di Syam, kubur dia di Syria. Saya sering berziarah ke sana. Abu Darda ni, tuan-tuan, dia menikah dengan Ummu Darda. Ummu Darda yang tua, isteri dia yang pertama, seorang sahabat. Ketika meninggal dunia, dia menikah lagi dengan seorang perempuan juga nama dia Ummu Darda. Yang tua disebut Kubra, yang bawah yang muda disebut Sugra. Ummu Darda Sugra. Ummu Darda Sugra yang muda ni, tuan-tuan, dengan Abu Darda usia dia beza 30 tahunan lebih. Kalau kita sama istri paling 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun gitu kan. Kalau dia usia beza 30 tahun lebih. Perbezaan generasi Gen Y and Gen X kan. Biasa tak boleh sambung tu, tak boleh campur lah. Tapi karena cinta karena Allah, dua-dua menjadi pasangan yang sangat romantik. Kenapa saya cakap sangat romantik? Satu hari Ummu Darda cakap kepada Abu Darda, dia cakap, abang, dulu abang meminang saya daripada ibu bapa saya untuk menjadi istri abang. Betul? Iya, betul. Sekarang ni abang, kata Ummu Darda, saya nak meminang abang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadi suami saya di syurga. Romantik tak? Siapalah isteri cakap macam tu? Coba bagi tahu saya. Ada tak? Kalau isteri belum cakap macam ni, balik ke rumah kena bagi tahu abang ni, cakap macam tu, biar ambil hati suami. Apa jawapan Abu Darda? Dia cakap apa? Kalau awak nak jadi isteri saya di syurga, syaratnya satu, jangan kawin lagi kalau saya meninggal dunia. Sebab istri akan menjadi istri suaminya yang paling last. Misalkan suami meninggal, ya kan, dia kawin lagi dengan suami yang baru, nanti dua-dua masuk surga, dia akan menjadi istri yang last, yang paling terakhir. Nah, betul, tuan-tuan, selepas Abu Darda meninggal dunia, Ummu Darda ni didatangi, dia masih cantik lagi. Di Khalifah Muawiyah, raja dari Syam, khalifah ni kuasa luas, tuan-tuan, datang meminang. Apa kata, kalau raja datang, khalifah datang meminang, jangan bayanglah sebut berapa saja hantaran, dia bagi dah.
Dia datang meminang, kata Ummu Darda, minta maaf, saya reject. Kenapa? Saya berminat nak menjadi isteri Abu Darda di syurga. Reject tuan-tuan pinangan tersebut. Ini adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Tengok, cinta karena Allah membuat kita makin rapat, membuat kita makin romantik, membuat kita makin apa lagi? Makin happy hidup rumah tangga kita, kan? Dan ada seluruh Imam Ahmad bin Hanbal pernah cakap apa tuan-tuan? Apabila dia punya seorang isteri nama dia Ummu Saleh. Ummu Saleh meninggal dunia. Imam Ahmad kubur istrinya. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, rahimallah Ummu Saleh. Semoga Allah rahmati Ummu Saleh ni. Saya sudah berumah tangga dengan dia 30 tahun. Tak pernah satu kali pun kami bertengkar dalam satu masalah. La ilaha illallah. Kita baru kahwin 2 tahun, hari-hari kelahi, ya kan? 1 bulan tu bulan madu, berikutnya udah bulan apa-apa lagi, udah bulan bawang lah, bawang putih, bawang merah. Bawang putih kan kalau kita potong keluar air mata selalu, kan? Bawang merah itu. Ini karena apa? Sebab orang yang cinta karena Allah, poin dia adalah tuan-tuan, mengalah. Kenapa kita sering bertengkar? Sebab tak nak mengalah, betul tak? Tapi kalau aku cinta pada awak karena Allah, istri pun karena Allah juga, justru saya turut apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah kata, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin. Okey, saya bukan karena tunduk pada awak nih, saya tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh saya tunduk pada suami, saya buat. Suami pun cakap, Allah suruh saya adil kepada istri, sayang pada istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya kan? Perlakukan mereka dengan baik. Kita pun perlakukan istri dengan baik, bukan karena istri, tak, saya laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang buat rumah tangga kita makin bahagia tuan-tuan. Kenapa panjang sangat? Hadis 24 sekarang.